Halo sahabat pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Story Channel, channel yang akan membahas alur cerita dari sebuah film. Pada tahun 2019 yang lalu, Yang Guang, salah seorang pendaki gunung Himalaya pada tahun 1975 Masehi, menceritakan bagaimana dirinya dan teman-temannya melakukan ekspedisi pendakian ke puncak gunung Himalaya. Ekspedisi itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Fang Wuzhu, dan waktu itu mereka berjumlah 400 orang pendaki, sedangkan yang berhasil sampai ke puncak gunung Himalaya hanya 9 orang saja. Apa yang terjadi dengan 391 orang lainnya, dan bagaimana perjalanan mereka dalam menaklukkan puncak tertinggi di dunia? Kita masuk ke ceritanya. Cekidot, action. Film dimulai dari tahun 1960, ketika bencana kelaparan berlangsung selama 3 tahun di Cina. Ketika itu juga Cina dan India mengalami konflik wilayah perbatasan di pegunungan Himalaya. Lalu Cina membentuk sebuah tim pendakian dari sisi utara Gunung Himalaya, melalui jalur yang belum pernah ditempuh manusia, dan film pun dimulai. Film dimulai dari seorang profesor yang bernama Fang Wuzhu yang sedang mengajar di sebuah kelas. Dia adalah kapten tim pendakian nasional. Salah seorang siswanya menanyakan perjalanan mereka ke puncak gunung Himalaya. Lalu Kapten Fang Wuzhu menceritakan bagaimana perjalanan mereka mendaki puncak Himalaya. Tim mereka terdiri dari 10 orang pendaki yang telah dilatih sebelum melakukan ekspedisi pendakian ke puncak gunung Himalaya. Lalu 10 orang itu melakukan perjalanan untuk menuju ke puncak gunung Himalaya. Saat di tengah perjalanan menuju ke puncak gunung Himalaya, tiba-tiba mereka diterpa badai longsoran salju yang menyebabkan mereka terbang seperti aneh-aneh. Lalu 3 orang pendaki berlindung di balik batu. Salah seorang dari mereka terbawa arus badai, tapi seorang temannya menangkapnya dan menyelamatkannya. Hanya saja saat itu kamera mereka terlepas dan menghilang dalam arus badai. Ketika badai telah usai, mereka menemukan kapten tim. Di sini kapten tim mengangkat Fang Wuzhu sebagai kapten pengganti dan menyuruh Fang Wuzhu untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung Himalaya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang sebuah dinding batu yang tidak bisa dilalui, yang disebut dengan tangga kedua. Lalu mereka menggunakan teknik panjat pinang untuk menaiki dinding karang tersebut. Salah seorang dari mereka hampir saja terjatuh dari atas gunung itu, tapi dia berhasil selamat. Dia melepaskan sepatunya dan kembali menaiki temannya. Karena kelelahan, mereka semua hampir terjatuh, tapi kemudian mereka pun berhasil menaiki dinding batu tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tepat jam 04.20 dini hari, tanggal 25 Mei tahun 1960, mereka tiba di puncak gunung Himalaya. Lalu mereka menggali salju untuk meninggalkan tanda. Saat menggali, Fang Wuzhu menemukan sebuah artefak dan menyimpannya. Lalu mereka memasukkan bendera ke dalam sebuah senter dan menguburkannya sebagai sebuah tanda kalau mereka pernah ke puncak gunung Himalaya. Mereka adalah Fang Wuzhu sebagai kapten tim, Song Lin sebagai kameramen, dan Jibu sebagai pemandu jalan. Scene selanjutnya berpindah ke perpustakaan kampus meteorologi. Di sini ada seorang wanita bernama Hu Ying. Sekembalinya dari Himalaya, Fang Wuzhu menemui Hu Ying. Dari sikap haru dan bahagia yang mereka rasakan, kita dapat mengetahui kalau mereka adalah pasangan kekasih. Lalu Fang Wuzhu mengajak Hu Ying berjalan menuju sebuah pabrik tua yang telah ditinggalkan. Fang Wuzhu memberikan sebuah buku catatan kepada Hu Ying. Sementara Hu Ying membaca buku tersebut, Fang Wuzhu menaiki pabrik itu sampai ke puncaknya. Dari puncak pabrik itu, Fang Wuzhu ingin mengatakan cintanya kepada Hu Ying, dan Hu Ying sudah sangat lama ingin mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut Fang Wuzhu. Tapi Jibo datang dan mengatakan kalau Komisaris Zhao
datang ke rumah Song Lin untuk bertemu dengan mereka. Di rumah Song Lin, Komisaris Zhao memberikan surat dari Zhirinovsky. Zhirinovsky adalah pelatih mereka di Soviet. Dari surat tersebut, Fang Wuzhu, Song Lin, dan Jibo tahu kalau dunia internasional tidak mengakui tim mereka telah berhasil mendaki ke puncak gunung Himalaya. Alasannya sangat tepat, yaitu mereka tidak mempunyai bukti fisik yang ditinggalkan di sana dan tidak adanya foto fisik saat mereka berada di puncak gunung Himalaya. Pada scene sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya ketika Fang Wuzhu menyelamatkan Song Lin, kameranya terjatuh dan menghilang di bawah arus badai. Karena tidak adanya bukti fisik akan keberhasilan mereka mendaki ke puncak gunung Himalaya, maka dunia internasional tidak mengakui prestasi mereka. Lalu mereka pun bubar menempuh jalan hidup masing-masing. Song Lin bekerja di kamp pelatihan. Jibo kembali ke desa kelahirnya di Tibet untuk menjadi penggembala domba. Sedangkan Fang Wuzhu bekerja di sebuah pabrik penguapan dan terkadang ia memasuki kelas untuk menjadi seorang dosen. Kembali ke awal cerita film, di mana Profesor Fang Wuzhu sedang mengajar di kelasnya. Dia menunjukkan sebuah artefak yang dia ambil dari puncak gunung Himalaya. Karena dunia internasional tidak mengakuinya, maka para siswanya pun tidak percaya. Mereka menjatuhkan artefak milik Profesor Fang Wuzhu hingga pecah. Profesor Fang Wuzhu mengambil pecahan artefak itu, lalu pergi dari kelas dan tidak pernah lagi kembali ke kelas. Bahkan dia tidak pernah lagi menemui Hu Ying. Pada suatu malam, Hu Ying mendatanginya dan mengatakan kalau besok dia akan pergi ke Soviet untuk melanjutkan studinya di sana. Hu Ying meminta Fang Wuzhu untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan saat di puncak pabrik tua waktu itu. Tapi beban hati Wuzhu sangat berat hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Hu Ying pergi dengan membawa harapan yang kecewa. Walaupun tidak ada jawaban dari Wuzhu, Hu Ying masih mengirimkan surat kepadanya. Pada tahun 1973 Masehi, pemerintahan Cina mengumpulkan kembali tim pendaki nasional untuk melakukan ekspedisi pendakian kembali Gunung Himalaya. Pemerintah Cina mengirimi Wuzhu surat untuk kembali ke kamp pelatihan. Setelah Wuzhu pergi, Ying pulang dari Soviet dan langsung menemuinya di sana, yaitu di pabrik di mana Wuzhu bekerja. Tapi Wuzhu telah pergi untuk menjemput Jibo di Tibet dan menemui Song Lin di kamp pelatihan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Li Guoling yang ternyata dia adalah seorang fotografer yang diutus untuk ikut dalam ekspedisi pendakian ke puncak gunung Himalaya tahap kedua. Ketika sampai di sana, Wuzhu ingin memeluk Song Lin, tapi Song Lin melewatinya dan memeluk Jibo. Lalu Song Lin hanya berjabat tangan dengannya saja. Lalu rombongan para peserta yang akan ikut pendakian mulai berdatangan. Pada suatu malam, Wuzhu, Jibo, dan Song Lin minum bareng. Di sini Song Lin menyatakan perasaannya kepada Wuzhu bahwa dia sangat membenci Wuzhu. Rupanya dia marah karena Wuzhu lebih memilih menyelamatkan kamera daripada menyelamatkan dirinya. Yang akhirnya pendakian mereka tidak diakui oleh dunia internasional karena tidak memiliki bukti fisik yaitu berupa foto di puncak gunung Himalaya. Dengan demikian mereka harus menanggung malu karena dikatakan telah berbohong kepada dunia. Lalu Song Lin meminta Wuzhu untuk tidak melakukan kesalahan pada pendakian yang akan datang. Scene selanjutnya, mereka berkumpul untuk memberikan instruksi kepada para peserta pendaki yang baru. Kapten Fang Wuzhu memberikan pemetaan lokasi dan memberikan arahan di mana tempat-tempat yang harus sangat berhati-hati. Setelah mendapatkan instruksi dan arahan, mereka mulai berlatih. Latihannya sederhana, yaitu menarik ban John Deere 2 kali, naik dan turun tangga, mengangkat beban, dan menahan napas, yang semua itu harus dilakukan dalam waktu 3 menit saja. Wuzhu menyarankan Song Lin untuk tidak terlalu memaksakan mereka, tapi Song Lin tidak mendengarkan Wuzhu dan terus memaksa mereka menyelesaikan latihan dalam waktu 3 menit. Salah seorang peserta mengatakan bahwa mustahil menyelesaikan latihan dalam waktu 3 menit saja. Mendengarkan hal itu, Kapten Fang Wuzhu melepaskan mantelnya dan menunjukkan kepada para peserta bagaimana cara menyelesaikan latihan dalam waktu 3 menit. Dan ternyata Kapten Fang Wuzhu dapat menyelesaikan semua latihan hanya dalam waktu 2 menit 30 detik saja. Setelah latihan, Li Guoling menemui Song Lin dan bertanya mengapa dia dilatih begitu keras.
Songlin meluapkan perasaannya kepada Li Guoling. Dia mengatakan mereka harus hidup menanggung malu karena saat mendaki gunung 10 tahun yang lalu mereka kehilangan kamera. Dia mengatakan kepada Li Guoling bahwa pembawa kamera adalah orang terpenting dalam tim pendakian dan meminta kepada Li Guoling untuk tidak gagal dalam misinya. Setelah menyelesaikan latihan, mereka mulai berangkat menuju ke puncak gunung tertinggi Himalaya. Di dalam perjalanan mereka panik karena ada longsoran salju. Li dan Dobu terjatuh di sebuah celah. Karena mengira Li tidak sadarkan, Dobu terus memberinya napas buatan yang akhirnya membuatnya malu sendiri. Tim pun kembali ke camp untuk mendapatkan perawatan. Pada tahun 1975 Masehi, Komisaris Zhao datang bersama para ilmuwan dalam rangka membantu tim ekspedisi pendakian Gunung Himalaya. Songlin diangkat menjadi wakil komandan utama, Fang Wuzu sebagai kapten pendakian, dan Jibo sebagai ketua tim support. Ada sebuah kejutan untuk Kapten Fang Wuzu. Pihak pemerintah menunjuk Hu Ying sebagai ketua tim meteorologi atau tim pemantau cuaca. Ying memberikan artefak yang dulu diberikan oleh Wuzu saat pulang dari pendakian Himalaya. Sebelum berangkat, Komisaris Zhao dan Kapten Wuzu memberikan pidato singkat kepada para peserta. Perjalanan ekspedisi kedua pun dimulai. Ekspedisi kali ini berbeda dari sebelumnya, karena ekspedisi sebelumnya hanya terdiri dari satu tim saja, yaitu tim pendaki saja. Tapi dalam ekspedisi kali ini, mereka didukung penuh oleh pihak pemerintahan, hingga mereka bisa membentuk tim-tim pendukung lainnya. Tim komando utama berada di camp dipimpin oleh Songlin. Tim meteorologi atau pengamat cuaca dipimpin oleh Hu Ying. Tim support atau tim pendukung dipimpin oleh Jibo. Dan tim utama bagian pendakian dipimpin oleh Kapten Fang Wuzu. Selain itu mereka juga membawa peralatan cadangan dan tim medis yang siap sedia membantu mereka. Saat di tengah perjalanan, Hu Ying memberitahuan kalau telah terjadi perubahan cuaca. Dia menyarankan tim ekspedisi untuk mundur karena cuaca yang tidak memungkinkan dan akan sangat berbahaya. Tapi Songlin sangat berambisi untuk menaklukkan Himalaya. Dia memerintahkan Kapten Fang Wuzu untuk terus melakukan perjalanan. Pada malamnya, Kapten Fang Wuzu menyuruh tim beristirahat, mendirikan tenda dan mengobati yang sakit dan terluka. Lalu hal tidak terduga terjadi. Badai membawa tenda-tenda mereka berterbangan hingga salah seorang tim terlilit tali tenda dan hampir saja terbawa badai kalau tidak disegera diselamatkan oleh Kapten Fang Wuzu. Lalu mereka merangkai dan menyatukan tangga baja yang mereka bawa dan mengikatkannya di sebuah batu yang dulu tempat mereka berlindung saat pendakian pertama. Tanpa mereka duga, batu itu terlepas dan hampir saja menimpa mereka semua. Meskipun selamat, malam itu mereka terpaksa tidur tanpa tenda. Keesokan harinya Kapten Fang Wuzu bangun dan memandangi puncak Himalaya yang terlihat jelas karena cuaca masih cerah. Mereka semua bangun dan berdiri, tapi Yang Guang tidak bisa berdiri. Dia coba berdiri tapi akhirnya dia terjatuh. Lalu mereka membawanya dengan tandu. Di camp komando, Songlin terus menghubungi tim pendaki. Kapten Fang Wuzu memberikan kabar bahwa mereka mundur darurat karena Yang Guang mengalami cedera. Songlin juga memberikan kabar bahwa tim meteorologi atau tim pengukur cuaca juga menghilang dari kontak. Di sisi lain, Hu Ying dan timnya tersesat dan terus meniup peluit berharap ada yang menemukan mereka. Wuzu yang mendengar tim Hu Ying hilang kontak langsung mencari mereka dan berhasil menemukan Ying dan timnya.
Karena begitu gembira Ying beralih menemui Wuzu. Tanpa dia sadari sebuah balok batu es menimpanya. Wuzu memeluk Ying dan menahan batu es tersebut dengan tubuhnya. Teman-teman Ying menarik Ying dan Wuzu. Mereka pun selamat. Meskipun mereka semua selamat, tapi Kapten Wuzu mengalami cedera pada tangannya. Sedangkan Yang Guang mengalami cedera pada kaki kanannya yang menyebabkannya harus diamputasi. Di sisi lain, Li Guoling dan kawan-kawannya menemui Kapten Wuzu dan wakil ketua komando untuk meminta izin meneruskan perjalanan. Li Guoling mempromosikan diri untuk menjadi kapten pengganti bagi tim karena kapten utama Wuzu dalam keadaan cedera. Kapten Wuzu tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan ekspedisi tanpa dirinya, tapi Songlin menyetujuinya dan melantik Li Guoling menjadi kapten pengganti Wuzu. Melalui kapten barunya, tim ekspedisi kembali berangkat menuju ke puncak gunung Himalaya. Sedangkan Wuzu menemani Songlin di kamp komando sambil terus berharap kepada Li Guoling. Di tengah perjalanan, Wu Ying melaporkan bahwa akan ada badai dan menyarankan agar berhati-hati. Wuzu menyuruh Li Guoling dan tim agar beristirahat saja dahulu sampai badai selesai. Tapi Songlin memerintahkan kepada Li Guoling untuk tetap melanjutkan perjalanan. Wuzu menasihati Songlin untuk tidak tergesa-gesa karena bisa membahayakan Li Guoling dan timnya. Tapi lagi-lagi Songlin tidak mau mendengarkan mantan kaptennya itu. Karena perintah komando terus berangkat, Li Guoling dan timnya pun melanjutkan perjalanan. Tiba di mana tembok batu yang terakhir atau yang mereka sebut dengan tangga kedua, Li Guoling memberikan kabar kepada kamp komando bahwa mereka akan menaiki tangga terakhir menuju puncak Himalaya. Karena yakin sebentar lagi mereka akan sampai ke puncak, Li Guoling dan timnya berfoto bersama lalu mereka mulai menaiki tangga kedua. Salah seorang dari mereka tergelincir dan tabung oksigennya terlepas tepat memukul kepala Li Guoling. Li Guoling terjatuh menuju ke jurang. Karena tubuh mereka terikat dengan satu tali, maka seluruh tim ikut tertarik menuju ke dalam jurang. Dengan bersusah payah mereka menahan diri agar tidak jatuh ke dalam jurang. Walaupun akhirnya mereka berhasil, tapi Li Guoling sudah tergantung di atas jurang. Teman-temannya mencoba menyelamatkannya. Melihat sisi jurang itu akan runtuh, Li Guoling memberikan kamera kepada timnya, lalu dia memotong tali agar temannya tidak ikut terjatuh ke dalam jurang. Duka menyelimuti kamp komando karena mereka mendengar langsung peristiwa jatuhnya Li Guoling ke dalam jurang melalui sambungan radio yang masih terhubung. Ternyata pada malam itu Songlin mendaki Himalaya dan mengambil jasad Li Guoling di sana lalu membawanya ke kamp komando. Songlin mengakui keegoisannya di hadapan Kapten Fang Wuzu, lalu dia menangis di pelukan Kapten Fang Wuzu. Di sisi lain, Dobu mengeluarkan foto dirinya dan Li Guoling dan mengingat kembali kenangan saat-saat mereka bersama. Kapten Wuzu menemui Ying di tim pengamatan cuaca dan mengabarkan bahwa ekspedisi akan dibatalkan. Melihat Wuzu sangat sedih, Ying memberikan nasihat agar Wuzu mempersiapkan diri untuk rentang waktu kedua. Rentang waktu adalah perkiraan cuaca yang tepat untuk melalui pendakian ke puncak gunung Himalaya. Karena rentang waktu pertama telah habis, maka Ying menyarankan Wuzu menyiapkan diri untuk rentang waktu yang kedua. Ying menjelaskan kepada Wuzu kalau mereka punya rentang waktu selama 3 hari untuk melakukan pendakian ke puncak gunung Himalaya. Mendengar hal itu, Fang Wuzu sangat gembira sampai-sampai dia menimang-nimang Hu Ying di udara. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya ekspedisi pendakian kembali dilakukan. Karena sudah sembuh dari cederanya, Kapten Fang Wuzu sendiri yang memimpin tim pendakian dengan pantauan dari tim meteorologi dan tim komando di kamp utama. Sedangkan Jibo ikut bergabung bersamanya langsung mendaki gunung Himalaya. Di tengah perjalanan mereka kembali diterpa longsoran salju. Kapten Fang Wuzu melompati jurang lalu memasang tali untuk timnya.
Tapi anggota yang membawa kamera tersangkut dan menjatuhkan kameranya. Fang Wuzu segera melompat menyelamatkan kamera, lalu longsoran salju menimbun mereka. Melalui sambungan radio, Songlin dan Ying mengetahui peristiwa tersebut. Mereka terus menghubungi tim pendaki meskipun tidak ada jawaban. Jibo dan tim yang lain bangun dan mengeluarkan Kapten Fang Wuzu yang tertimbun salju. Karena Kapten Fang Wuzu tidak lagi bernapas, mereka memberikan napas buatan kepadanya. Setelah sadar, Fang Wuzu langsung menghubungi Ying dan berkata bahwa dia masih ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Setelah itu, tim melanjutkan ekspedisi mereka ke puncak Gunung Himalaya. Di tempatnya, Ying jatuh sakit dan muntah darah, tapi dia terus memberikan arahan kepada Fang Wuzu. Karena sinyalnya lemah, Ying dan timnya naik ke tempat yang lebih tinggi agar bisa menghubungi tim Wuzu. Ketika tim Wuzu tiba di tangga kedua atau penghalang terakhir menuju puncak Gunung Himalaya, Ying menghubungi Wuzu dan memberikan informasi cuaca kepada Wuzu. Karena terlalu memaksakan diri untuk tetap memantau tim Wuzu, penyakit Ying menjadi semakin parah dan terus-menerus muntah darah. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ying menyampaikan perasaannya bahwa dia sangat bahagia bisa menemani Wuzu dalam ekspedisi pendakian ke puncak gunung tersebut. Ying meminta Wuzu mengatakan apa yang ingin dia katakan ketika mereka di pabrik terdahulu. Dengan sepenuh hati, Wuzu mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Hu Ying. Hu Ying menangis mendengar hal itu, tapi ternyata itu adalah tangisan terakhirnya. Hu Ying telah pergi menemui Li Guoling di alam yang lain. Kapten Fang Wuzu menemui timnya dan berkata kalau mereka akan melanjutkan perjalanan mereka mendaki puncak Gunung Himalaya. Untuk melalui rintangan terakhir, mereka memasang sebuah tangga rakitan di tebing tersebut. Setelah berhasil, mereka menuju puncak tertinggi pegunungan Himalaya. Tepat pukul 14.30, tanggal 27 Mei 1975 Masehi, Kapten Fang Wuzu dan 9 anggotanya menghubungi base camp komando utama dan memberitahukan bahwa mereka telah berhasil sampai ke puncak tertinggi Gunung Himalaya. Kapten Fang Wuzu menggali senter berisikan bendera yang mereka tinggalkan saat pendakian pertama di tahun 1960. Lalu dia memberikannya kepada timnya untuk dikibarkan. Lalu mereka mengibarkan bendera dan berfoto bersama sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa mereka telah berhasil mendaki sampai ke puncak gunung tertinggi Himalaya. Fang Wuzu mengeluarkan artefak yang dulu dia ambil dari sana dan sempat dia berikan kepada Hu Ying. Lalu dia meletakkannya tepat di mana dia mengambilnya dan kembali menutupinya dengan salju. Lalu dia menangisi nasibnya yang tidak sempat menikahi Hu Ying. Dan ceritanya pun berakhir. Kembali ke Yang Guang, orang yang menceritakan kisah ini di tahun 2019 silam. Masih berdiri di dekat makam teman-temannya dengan kaki buatan di sebelah kanan. Yang Guang mengakhiri kisahnya. Kemudian dia dan tim barunya kembali mendaki Gunung Himalaya. Patut diacungi jempol dalam usianya yang sudah tidak muda lagi dan dalam keadaan pincang. Yang Guang masih ikut pendakian sampai ke puncak tertinggi Gunung Himalaya dan filmnya pun tamat. Saya Oing pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Satu pelajaran kita ambil dari film ini adalah mati dea sak ngetop, yang artinya jangan tidur terlalu larut malam karena itu tidak baik untuk kesehatan.
Akhir kata, semoga yang menonton dan yang ditonton selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.